Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan proteksi transport motor. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fathul Rahman dengan NIM 002 dan saya Aditya Wiraida Pratama dengan NIM 067 dan Anis Sumarwansi dengan NIM 072. Metode proteksi untuk transport motor dia tergantung pada tingkat transport motornya. Kategori transport motor biasanya dikategorikan sebagai berikut. Trafo di bawah 500 kPa dikategorikan 1 dan 2. Dilindungi menggunakan sekring dan pemutus sirkuit MV. Sering digunakan untuk melindungi trafo hingga 1000 kPa. Trafo distribusi untuk 11 kPa dan 33 kV. Trafo 10 MVA ke atas dikategorikan 3 dan 4. Biasanya dilindungi menggunakan relay diferensial. Relay diferensial terdapat sebagai perlindungan utama sehubung dengan perlindungan cadangan. Perlindungan jarak atau perlindungan arus lebih atau keduanya sebagian besar diterapkan. Selain perlindungan tadi, relay mekanis seperti relay buklos dan relay tekanan mendadak diterapkan secara luas pada proteksi transformator. Dan khusus untuk aplikasi pada proteksi transformator, relay mekanis dimaksudkan untuk mendeteksi gangguan yang tidak dapat dideteksi oleh relay utama. Selain relay ini, proteksi beban berlebih thermal sering diterapkan untuk tujuan memperpanjang masa pakai transformator daripada mendeteksi. Perlindungan listrik utama. Persentase perlindungan diferensial arus bias. Perlindungan diferensial memberikan perlindungan terbaik secara keseluruhan. Perlindungan diferensial arus bias paling sering diterapkan untuk perlindungan transformator. Pada gambar menunjukkan aplikasi tipikal untuk transformator start delta. Untuk gambar ini menunjukkan vertikal koneksi dari relay diferensial dengan transformator yang terkait. Ketersiran fase pada kabel penghubung start delta antara arus primer dan sekunder transformator dan koneksi start delta pada perbedaan sudut fase sebesar 30 derajat. Untuk alasan ini, sebuah metode yang menyelaraskan fase arus dengan beda dari koneksi sirkuit sekunder GT dan kedua susu diambil. Unit transformator dihubungkan ke sirkuit sekunder GT pada sisi koneksi start dengan koneksi delta dan ke sirkuit sekunder GT pada koneksi start dengan koneksi start, sehingga memperoleh hubungan fase yang benar sehubung dengan arus beban dan arus gangguan eksternal. Pada sebelumnya menunjukkan hubungan fase yang benar sehubung dengan arus megafase. 2. Restricted air fault protection. Arus gangguan yang sangat besar dapat mengalir ketika gangguan terjadi pada bushing transformator. Dalam hal ini, gangguan harus dibersihkan secepat mungkin. Perlindungan diferensial arus fase dapat menyulitkan proteksi diferensial arus fase untuk mendeteksi gangguan ke ground di dekat titik netral transformator. Dalam hal ini, proteksi diferensial arus urutan 0 yang membandingkan arus netral dengan arus sisa tiga fase yang sering disebut proteksi restricted or fault atau singkat REF cocok diterapkan. Fungsi ini dapat dikombinasikan dengan proteksi diferensial arus fase dalam satu unit seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ini adalah contoh soal. Asumsikan bahwa transformator daya 3 fase terhubung delta WYE 30 MVA 69/3,45 kV diproteksi dengan menggunakan relay diferensial persentase seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Jika CT yang terletak di sisi delta dan Y masing-masing 300/5 dan 1200/5 ampere, tentukan yang berikut. A. Arus keluaran dari kedua CT pada beban penuh. B. Arus relay pada beban penuh. B. Pengaturan arus relay minimum untuk menjadikan kelebihan beban penuh. Untuk jawabannya, arus saluran sisi tegangan tinggi itu IHV sama dengan 30 kali 10 pangkat 6 per kar 3 69 kali 10 pangkat 3
dengan hasilnya 251,02 A. Untuk arus saluran sisiteknya rendah adalah IHV sama dengan 30 kali 10 pangkat 6 per akar 34,5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 502,04 A. Jadi arus saluran GT yang terjadi di tekanan tinggi adalah 251,02 sama dengan 5 per 300 hasil 4,1837 A. Dan arus keluar JT yang terletak di sisi tegangan rendah adalah 502,04 per 1200 akar 3 sama dengan 3,6232 A. Jika perhatikan bahwa arus pelitan dari JT yang terhubung delta dikalikan dengan akar 3 untuk menemukan arus salurannya. Untuk jawaban B, arus mengalir pada beban penuh adalah 4,1837 dikurangi 3,6232, hasilnya 0,5605 A. Untuk jawaban C, pengaturan arus wilayah minimum untuk mengizinkan 25% beban yang berlebih adalah 1,25 kali 0,5605, hasilnya 0,7007 A. Perlindungan cadangan. Satu, perlindungan arus lebih sangat umum bahwa relay arus lebih diterapkan ke sisi tegangan tinggi untuk perlindungan cadangan transformator. Ini sangat cocok ketika tidak ada sumber daya diisi tegangan rendah. Karena proteksi arus lebih hanya akan beroperasi untuk gangguan pada transformator atau sisi tegangan rendah. Relay arus lebih kadang-kadang diterapkan balik ke sisi tegangan rendah untuk perlindungan cadangan untuk saluran tegangan rendah daripada untuk transformator. Dua, perlindungan jarak. Jika PD tersedia, jalur jarak dapat diterapkan untuk perlindungan cadangan. Perlindungan dari proteksi jarak adalah dapat menjadikan gangguan maju dari bagian labur. Oleh karena itu, proteksi jarak dapat diterapkan untuk proteksi cadangan. Bahkan ketika ada sumber daya di titik yang lebih rendah, mungkin juga proteksi jarak dilakukan sebagai proteksi utama kedua dari sebuah transformator. Jika jangkauan zona satu diatur kurang dari frekuensi total transformator, misalnya dapat bisa perlindungan mekanis. Kerusakan isolasi pada sirkuit listrik injeksi dapat menimbulkan penguapan cairan isolasi. Karena proteksi diferensial untuk transformator tidak dapat mendeteksi kejadian seperti itu, maka proteksi mekanis berikut harus digunakan. Relay buckless. Relay buckless dipasang pada pipa antara unit utama dan konservator dan modifikasi gas yang terselesaikan oleh saklar pengatur ketika terjadi gangguan di dalam transformator. Relay buckless adalah perangkat yang dioperasikan dengan gas dan minyak yang dipasang di pipa antara bagian atas stang utama transformator dan bagian si relay adalah untuk mendeteksi kondisi abnormal di dalam tangki dan mengirim sinyal alarm atau trip. Dalam kondisi normal, relay penuh dengan minyak. Pengoperasian terjadi ketika pelapu tergeser oleh akumulasi gas atau tutup digerakkan oleh menyelesaikan minyak. Hampir semua transformator besar berisi minyak di atas 500 kPa atau kategori 2 dilengkapi dengan relay volts. Prinsip operasi relay volts. Relay volts akan mendeteksi gas yang diproduksi di dalam transformator, mengeluarkan oli dari tangki ke konservator, hilangnya oli secara total dari konservator. Kalau oli sangat rendah, kondisi gangguan di dalam transformator. Gangguan kecil menghasilkan sejumlah gas yang sengaja terperangkap di ruang pengumpul gas. Uh, Pada gambar ditujukan pada huruf A yang terpasang pada relay, level oli akan ditentukan dan oli dalam ember ditujukan pada huruf B akan memberikan counter weight
atau Jamie sehingga shuttle hoki mengoperasikan sirkuit alarm untuk mengirim alarm. Gangguan yang besar menghasilkan kolom gas yang besar yang mendorong lonjakan minyak ke arah konservator. Lonjakan ini menggerakkan klep pada relay untuk mengoperasikan saklar hoki 2 dan mengirimkan sinyal trip untuk membuka komputer sirkuit utama. Perangkat ini juga akan merespon penurunan level oli yang parah akibat kebocoran oli dari tangki. Relay tekanan mendadak. Relay tekanan mendadak dipasang di bagian atas tabung yang meledak dan mendeteksi peningkatan tekanan laut secara tiba-tiba oleh beliau ketika terjadi gangguan di dalam transformator. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi.